Ya, Sobat Omex, kita ketemu lagi ya di podcast weekendnya Omex. Kali ini kita berdiskusi tentang topik yang juga tidak kalah menariknya, yaitu sukses dengan vendor manajemen ya. Nah, masih bersama dengan Pak Ragil ya, expert Hai, kita ya, Pak. expert Ketemu di lagi. procurement ya. Jadi kita eh, kita nanti akan bicara ya kenapa organisasi atau company itu memerlukan vendor manajemen, apa step-step serta tool yang digunakan, dan mungkin juga apa tantangannya ya Pak ya, dan manfaatnya bagi Betul, betul, organisasi ya. Pak betul. Ragi mungkin silakan perkenalkan diri dulu Pak sekilas Pak. Perkenalkan diri Pak. Oke Pak, ya sahabat Omix, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Ragil Purwanto. Saya full timer sebagai konsultan di Omex ya. Jadi saya sebagai co-foundernya Omex bersama Pak Rahmat. Ya, kita mendirikan Omex Consulting sebagai startup yang memang fokusnya di procurement ya Pak ya, di supply chain dan terutama mungkin di operation management. Oke. Itu saja mungkin Pak. Ya kalau pengalaman kerja mungkin ya saya cukup lama bekerja sebagai di bidang procurement ya lebih dari 15 tahun. Jadi mungkin banyak hal yang bisa saya share terkait dengan experience saya termasuk juga experience saya ketika menjadi konsultan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ragil. Ini teman mungkin di banyak perusahaan ya mungkin masih bertanya-tanya ya Pak, apa sih itu vendor manajemen, kenapa kita memerlukan itu gitu Pak. Mungkin Pak Ragil bisa mulai dari situ dulu Pak. Iya Pak. Ya kita tahulah vendor itu kan dibutuhkan ya Pak dari perusahaan company untuk membantu kan atau mensupport menjadi goals atau mencapai tujuan dari perusahaan Pak. Jadi vendor management itu kenapa perlu? Karena kita harus memastikan kan Pak untuk mendapatkan vendor atau supplier yang sesuai dengan visi misinya perusahaan Pak. Ya. Jadi sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita mengelola vendor, nanti kita lihat prosesnya ya seperti apa, dan nanti dengan pengelolaan itu diharapkan kita mendapatkan vendor yang tepat, yang bisa memberikan value yang baik untuk company sehingga bisa membantu mencapai visi misi perusahaan Pak. Sebenarnya itu sih Ya. inti mendapatkan mengelola vendor management Pak. Jadi memang tidak main-main ya Iya. Pak ya mengelola Oh vendor tidak Pak, ini. Jadi betul. seperti mencari jodoh atau apa gitu mungkin ya Pak ya. Cukup. Betul. Ya apalagi sekarang Pak, apalagi sekarang dunia itu kan makin terkoneksi ya Pak ya. Hmm, Dan dunia perusahaan itu makin fokus kan dengan core bisnisnya kan. berbisnis ya. Banyak banyak proses-proses yang sekarang itu banyak mungkin ditangani oleh pihak ketiga Pak. Ya, Jadi peran betul. vendor manajemen itu sebenarnya makin lama makin meningkat gitu. Karena Betul, memang betul, betul, semua betul, sudah punya keahlian Pak dan betul, betul. mungkin akan lebih baik kalau misalnya beberapa pekerjaan yang memang selama ini kita pegang ya kita alihkan Vendor. kepada yang ahlinya kalau itu bukan core bisnis kita gitu. Ya, Makanya oke. makin penting Pak sebenarnya vendor manajemen itu sih. Oke, oke. Iya. Itu tren ke depan seperti itu ya Iya Pak ya. betul Pak. Betul. Oke Pak, mungkin apa Pak step-stepnya sebenarnya dalam mengelola atau tools-nya mungkin ya mengelola Tools-nya mengelola itu ya. vendor manajemen ini Oke, Pak. saya coba share ya Pak. Silakan Pak. Nah, mungkin ini Pak. Kalau secara garis besar ya, sahabat Ame sebenarnya kalau kita bicara mengenai vendor manajemen ya, Pak Rahmat, itu sebenarnya seperti life cycle Pak. Ya, Putaran proses yang dimana kita selalu bermula dari bagaimana kita mencari vendor kan Pak, ya, sampai dengan kita mendevelop vendor atau mungkin vendor itu sudah tidak kerjasama lagi dengan kita. Nah, itu yang kita lihat itu prosesnya akan selalu berputar seperti itu Pak, vendor manajemen itu. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya kalau proses sendiri adalah yang pertama pastinya kalau kita mau mengelola vendor adalah bagaimana kita mendapatkan vendor yang tepat kan Pak Rahmat ya, ya, betul kan? Ya bagaimana kita mendapatkan atau mengcapture value atau nilai bagaimana mendapatkan value itu dengan tepat dan memberikan bisa mendeliver value atau nilai yang sesuai dengan kinerja perusahaan. Nah, itu prosesnya ada 3 Pak kalau di sini Pak. Yang di awal ya, pertama bagaimana kita mengidentifikasi vendor Pak. Caranya gimana? Ya, mencari di market kan Pak ya, mencari di market, bagaimana melihat vendor-vendor yang sesuai dengan kebutuhannya kita gitu kan ya. Nah, dilihat apakah mereka punya kapabilitas, punya kemampuan finansial yang cukup kuat, yang menurut kita tuh cocok bekerjasama dengan kita. Nah, itu menjadi bagian dari vendor identification sama registration. Nah, berikutnya identifikasi baru kita vendor melakukan itu proses. pasti mungkin
ada prosesnya juga ya Pak ya. Kita mungkin mencari di berbagai sumber Salah satunya, betul Pak. informasi gitu Betul. ya. Iya, itu banyak Pak, lewat pameran, informasi, lewat internet segala macam gitu ya. Itu Ya. bagian hal-hal yang bisa kita channel-channel yang bisa kita pakai untuk mendapatkan atau melihat vendor-vendor yang potensial yang bisa kerjasama dengan kita gitu Pak. Ya. Nah, berikutnya adalah ya kita melakukan vendor kualifikasi Pak, ya kan? Setelah kita punya beberapa calon kandidat vendor, kita kualifikasi, ya mana yang kira-kira yang kita mau coba ajak kerjasama. Caranya gimana? Banyak Pak, misalnya dari dokumen ya, kita lihat Pak, dokumennya kita cek, apa namanya kelengkapan apa namanya dari sisi laporan keuangannya gitu kan ya, dari sisi experience-nya, kalau perlu mungkin sampai visit Pak kalau perlu gitu. Ya, kalau kita Jadi merasa ada mereka yang apa namanya istilahnya Pak, desktop betul, desktop audit assessment, ya, audit assessment dan atau audit juga ya. ada site audit gitu ya mungkin Iya, ya, betul. kalau diperlukan gitu ya Pak. Iya. Termasuk juga kita apa namanya menganalisis resikonya Pak, kalau perlu ya. Kalau memang itu dianggapnya vendor strategik, ya sangat penting bagi kita, bagi company, ya kita juga melakukan kualifikasi atau melakukan proses asesmen resikonya Pak, Ya. gitu ya. Di mana mereka akan punya resikonya, apakah di prosesnya atau apakah misalnya di apa namanya di hal apa yang membuat kita merasa bahwa ini sangat-sangat penting kita lihat gitu resikonya. Mungkin Gitu. apa? Itu Mungkin juga yang perlu risiko dari kita. sisi eksistensi atau relationship-nya, mungkin dia hanya satu-satunya supplier di market mungkin kan, itu risikonya Nah, juga tinggi. iya betul Pak, salah satunya gitu. Jadi itu ada kegagalan dari supply chain-nya kan, seperti itu. Nah Ya. itu juga menjadi hal-hal yang harus kita lihat Pak di kualifikasi vendor gitu. Nah setelah itu baru kita proses seleksinya, karena mungkin ada beberapa kandidat yang masuk. Nah kita seleksi gitu, mana yang pilih Pak, atau kita bisa ajak bersama gitu kan ya. Nah, sehingga kita mendapatkan namanya capture value Pak. Dengan selection itu kita mendapatkan value yang kita mau dapat. Nah, itu yang langkah pertama Pak. 3 langkah pertama yang bisa kita lakukan di vendor management. Ya. Nah, gitu. Yang berikutnya adalah kalau kita sudah apa namanya memilih vendor to supplier, pastinya kita mengikat kontrak kan Pak ya. Bagaimana kita menggabungkan atau mengintegrasikan vendor itu dengan company kita melalui kontrak kerjasama kan. Bagaimana kita menyusun kontrak yang baik, hak kewajibannya diatur ya, seperti itu. Bagaimana kita bernegosiasi segala macam sehingga vendor yang bergabung dengan kita itu bisa bekerja dengan baik Pak, sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang goals atau tadi tujuan perusahaan kita mau gitu. Nah itu di vendor integration ya. Jadi kita membuat kontrak yang bisa apa namanya mutual pastinya kan Pak. Kontrak itu nggak bisa dibuatkan hanya satu pihak, tapi harus mutual. Mutual dalam artian menguntungkan dua belah pihak. Nah itu di vendor integration Pak. Integration Seperti ya. itu. Jadi integration itu poinnya Iya, di situ kita disusun mulai juga terkait kerjasama ya Pak dengan ya. betul disepakati KPI-nya atau key performance indicator-nya seperti apa kan ya, disepakati SLA-nya, service level agreement-nya. Nah, itu yang dimasukkan di kontrak Pak di tengah integration itu. Ya. Nah, ketika semuanya sudah di set up ya dengan baik, vendor itu sudah mulai bisa bekerja, baru kita monitor Pak atau kita evaluasi performance-nya gitu ya. Pasti. Kenapa kita butuh itu? Karena kita memerlukan memastikan bahwa ya vendor itu sesuai bekerja sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak kan Pak. Ya, sesuai dengan apa yang kita kita inginkan gitu kan ya. Karena dengan evaluasi ini diharapkan nanti bisa mendapatkan feedback kan Pak. Menjadi feedback dari siapa ya, dari vendor sendiri atau dari users ya. Sehingga kita bisa memastikan vendor itu bisa mendeliver value tadi Pak. Makanya yang kedua adalah kita bisa mendeliver value itu diharapkan dengan dua proses ini, value yang kita dapat itu bisa kita peroleh dengan baik Pak, sesuai dengan tadi tujuan awal yang kita inginkan seperti itu. Nah, berikutnya itu Pak, setelah kita mendeliver value, ini yang kita bisa lakukan berikutnya adalah meng-create value Pak. Mungkin kalau bahasa umumnya kita bilang SRM Pak, Supplier Relationship Management. Bagaimana kita melakukan hubungan kerjasama yang lebih dalam dengan supplier ya, mendevelop supplier itu supaya mereka memberikan value beyond dari value yang ada di kontrak Pak. Ya. Contohnya misalnya bagaimana dia bisa membantu ke zapping misalnya. Ya. Bagaimana bisa membantu product innovation Pak. Menginovasi produk-produk kita gitu kan dengan bantuan supplier gitu. Ya seperti itu. Bagaimana mereka bisa melakukan proses lean yang lebih lean, proses produksinya seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lakukan di proses yang berikutnya Pak, di vendor development itu Pak, untuk meng-create value-nya. Jadi di create value inilah kita
di vendor development ini ya, kita Betul, Pak. mulai berbicara SRM ya Pak ya, supplier SRM relationship. betul, Pak. Relationship. Bagaimana kita bisa mendevelop atau menggali lebih jauh potensi-potensi yang ada di supplier supaya mereka bisa membantu bekerja sama untuk meng-create value company yang lebih banyak yang akan kita peroleh. Pada saat kita berbicara tentang ini supplier yang perlu kita lakukan partnership gitu ya. Ini yang supplier yang ini mungkin tidak perlu gitu ya, hanya biasa aja hubungan kita. Itu mungkin di sini ya Pak ya. Betul. Nah, itu kan bisa dilihat dari situ, Pak. Kan kalau Sobat Omex lihat dulu pernah kita bahas mengenai kuadran itu loh, Pak. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau develop juga tidak semua vendor. Yang pasti kita pilih misalnya vendor yang strategik, Pak. Strategik, yang vendor yang memang dia punya posisi yang cukup kuat atau kita juga butuh mereka karena mereka merupakan salah satu yang akan sangat kita cukup tergantung dengan mereka gitu kan, Pak. Nah, itu yang kita pendekatannya di awalnya dari situ dulu, Pak, untuk mendevelop. Jadi kita tidak perlu dulu semua vendor itu di-develop, tapi pilihlah yang strategic vendor gitu kan ya sebagai langkah awal untuk kita mencoba menjalankan misalnya SRM atau vendor development ini, Pak. Kalau kita bicara tentang vendor classification ya, kita mengklasifikasikan vendor menjadi ini preferred suppliers, ini approved supplier gitu ya, ini backup supplier saja gitu ya. Itu mungkin di sini ya Pak ya, di vendor development ini. Betul Pak. Iya. Salah satu yang bisa dipakai itu juga Pak. Betul. Dari sisi relationship-nya kita coba lihat ya. Jadi kalau memang dia cukup lama dengan kita dan dia cukup memberikan kontribusi sesuai dengan evaluasi yang cukup baik, dia masuk ke preferred misalnya atau malah approve vendor Pak, ya itu yang menjadi prioritas untuk kita develop Pak. Seperti itu. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang pastinya dari semua proses ini ya kita harus menjalankan risk manajemennya juga Pak. Karena kan kita harus protect value kita Pak. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang mereka deliver, dan apa yang kita create harus kita protect kan Pak. Nah, bagaimana kita memproteknya? Kita menjalankan namanya risk management Pak. Dari mulai assessment, risk management kan Pak, bagaimana melakukan mitigasi, dan bagaimana kita melakukan action plan Pak. Nah, itu di setiap proses ada Pak. Di capture value ada risk manajemennya, di deliver value ada risk manajemennya, di create value ada risk manajemennya. Nah, itu mungkin yang kalau kita bicara, makanya Pak sebenarnya vendor management itu luas Pak, kalau kita bicara vendor supply management itu. Gitu. Karena akan tadi bagaimana proses yang kita buat ini kita akan mendapatkan value yang terbaik bagi company Pak, seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya bisa deliver terkait dengan vendor management Pak, saya bisa jelaskan. Ya. Oke. Next Pak, itu vendor revocation berarti ini ya, itu vendor revocation itu adalah vendor yang memang sudah tidak kita bukan yang sudah tidak sesuai dengan kita Pak, ya. Tidak tidak bisa bekerja sama lagi atau memang kita tidak butuhkan lagi, ya berarti kan itu di revocation atau kita ya tidak kita butuhkan lagi. Kita keluarkan dari kita punya misalnya dari vendor listnya kita seperti itu. Sehingga Pak. kita nanti di list kita nanti akan list kita itu yang memang yang terbaik saja ya. Yang terbaik saja yang benar-benar support kita gitu kan sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan ini kalau kita lihat Pak, ini siklus ya Pak. Jadi ini proses ini ini berputar gitu ya. Artinya siklus gitu ya, masuk lagi di awal gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya tambahan lagi Pak, satu lagi Pak, mungkin sedikit ya. Jadi bagaimana kita memastikan semua ini bisa berjalan? Pastinya kan butuh enabler-nya ya Pak ya. Butuh hal-hal yang harus kita kita siapkan gitu kan ya. Selalu kita bicara kan kalau di change management kita bicara di transformation itu kita pasti terkait dengan people Pak. Bagaimana kita menyiapkan people orang yang bisa memanage vendornya. Kita punya teknologinya juga kan Pak. Bagaimana kita punya IT system yang bisa mengelola semua proses ini bisa terintegrasi dengan baik gitu kan ya. Otomatisasi yang ketiga adalah kita punya governance-nya kan Pak, organisasinya ya, governance-nya, tata kelolanya, bagaimana kita menyusun kebijakannya supaya ini bisa berjalan, dan pastinya adalah dari sisi prosesnya Pak, bagaimana kita membuat lean Pak prosesnya. Jadi tidak prosesnya itu tidak ribet ya, tapi bisa lean, bisa ramping sehingga vendor juga mau kerjasama dengan kita. Sehingga nanti dengan proses yang internal itu baru kita melakukan proses engagement sama collaboration dengan pihak yang lain. Karena kalau vendor management kan tidak hanya procurement kan Pak, kita harus mengajak semua stakeholder. Nah, bagaimana kita melakukan proses engagement sama collaboration Pak. Nah, itu yang hal itulah yang memang harus dilakukan Pak. Nah, kalau kita memang mau memastikan vendor management ini berjalan dengan baik.
Betul Pak. Poinnya tadi kolaborasi ini dengan fungsi lain gitu ya. Misalnya Betul, Pak. kita di departemen produksi dengan departemen Dengan project gitu ya. R&D Kalau gitu kan ya. dengan R&D, Ya, engineering gitu ya. kalau misalnya product innovation dengan R&D misalnya Pak, gitu kan ya. Kalau misalnya mau terkait dengan bagaimana improve proses harus dengan orang produksi misalnya. Nah, itu Ya, yang kita harus punya engagement sama collaboration sama mereka Pak. ya. Itu kunci keberhasilan juga Pak, karena kalau tidak ada engagement sama collaboration, ini mungkin tidak akan berhasil maksimal Pak, terkait dengan Iya. bagaimana mendapatkan value add itu Pak. Ya, jadi pada saat kita mendesain sistem dan proses gitu ya di vendor manajemen di perusahaan kita, itu poin-poin tadi enabler itu harus kita perhatikan tuh Pak, Betul. dari people, proses, governance-nya Organization, gitu ya, ya. organization-nya. Ya. Itu harus kita perhatikan tuh tentang berhubungan dengan Iya. kolaborasi dan lain-lain gitu People Pak juga ya. harus disiapkan Pak, ya memberikan training yang baik kan Pak. Ya contohnya ya dia harus tahu apa namanya ya tadi mengerti dengan baik bagaimana mengelola manajemen. People harus siapkan penting Pak. Ya betul. Ya betul. mungkin Omex bisa bantu ya Pak ya. Ya. Untuk menyiapkan apa memberikan training segala macam kan ya. Ya, ini dulu pernah waktu Omek membantu salah satu organisasi besar gitu ya. Itu bank gitu Pak, kita bikin proses ini gitu ya. Iya. Kita bikin governance-nya malah ya Pak ya. SOP-nya, governance-nya, structure-nya ya. Ya. Itu. Gitu Pak. Oke Pak. Oke. Mungkin ada hal menarik lain sih Pak? Pak kalau mau, iya menarik sih Pak kalau kita mau bahas satu persatu. Cuma mungkin waktunya ya Pak ya. Nah, ya mungkin nanti next time ya. Kita coba Biasanya lebih jauh tantangannya lagi. apa nih Pak di dalam mengelola vendor manajemen ini Pak? Kalau tadi kita bicara manfaat, kita udah tahu ya, ini kan kita mencari partner kita yang bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya atau visinya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin dari pengalaman Pak Ragil nih Pak, dalam membantu menerapkan vendor manajemen ini mungkin tantangan-tantangan apa ya yang sering dihadapi? Yang paling saya rasakan itu adalah buy-in Pak, buy-in dari stakeholder Pak. Jadi bagaimana mereka itu kita tuh melibatkan pihak di luar procurement itu yang paling besar tantangannya Pak. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa dengan adanya vendor management ini kita akan mendapatkan add value Pak. Itu yang harus kita tunjukkan Pak ke mereka supaya mereka bisa buy-in sehingga mereka mau bekerja sama dengan kita Pak. Untuk melakukan engagement sama collaboration. Itu yang menurut saya tantangan terbesar sebenarnya. Kalau secara proses mungkin procurement bisa Pak melakukan ini Pak sendiri Pak. Tapi bagaimana proses ini dibawa keluar dan mereka mau ikut bekerja sama, meng-engage dengan kita Pak. Karena ini kan kepentingan company Pak, bukan kepentingan procurement. Nah itu yang menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dengan yang stakeholder sendiri supaya mereka bisa mau kerjasama dengan kita, berkolaborasi dengan kita, engage dengan kita untuk melakukan vendor management secara bersama Pak. Itu yang mungkin tantangan terbesar menurut saya. Kalau proses vendor management ini seperti sebuah proses terpisah dari keseluruhan sistem di perusahaan ini tidak akan efektif ya Pak ya. Jadi dianggap ini kerjaan procurement, dia registrasi sendiri, kualifikasi sendiri, seleksi jadi sendiri. Jadi dianggapnya nanti administrasi lagi Pak. Ya ini hanya menjadi kegiatan administrasi aja. Sebenarnya lebih besar dari itu Pak M-nya sebenarnya. Ini udah kalau bisa kita bilang ini merupakan kegiatan strategik ya Pak ya. Betul, di dalam perusahaan gitu ya Pak ya. Iya, kan balik lagi Pak tadi yang di awal definisi vendor management. Bagaimana kita mendapatkan vendor untuk terkait dengan visi misi perusahaan Pak. Itu kan. Jadi memang ini tujuannya besar Pak. Tidak hanya procurement saja tapi memang secara company sudah keseluruhan. Iya. Menarik, gitu Pak. Menarik. Ya, jadi memang ada beberapa banyak perusahaan yang memang sudah menyadari hal ini, bahkan sudah menyediakan resource-nya gitu ya untuk mengelola vendor manajemen ini. Tapi mungkin masih banyak juga perusahaan yang menganggap ini hanya kegiatan administrasi gitu ya. Dan tergantung maturity dari organisasi procurement-nya juga ya Pak ya. Betul. Makanya mungkin perlu ada semacam kayak komunikasi itu kan bentuknya Pak, misalnya dengan membuat dashboard ya. Bagaimana kita dashboard dari semua vendors-nya ditunjukkan kepada senior manajemen ya. Bagaimana menunjukkan risk management. Dulu saya punya pengalaman Pak, bagaimana di-update setiap bulan misalnya di meeting atau 3 bulan sekali di meetingnya direksi membahas mengenai vendor management Pak, risk manajemennya. Ya, bagaimana membahas mengenai apa sih yang sudah kita dapatkan misalnya cost saving segala macamnya. Ini yang kita perlu rancang Pak. Jadi tidak hanya procurement aja yang tahu, tapi dari senior manajemen company juga tahu Pak. Bahwa ini memang ada value yang kita bisa dapat dari sisi vendor management Pak. Itu penting juga Pak yang kita bisa lakukan tips-tipsnya supaya mereka bisa buy-in Pak. Bisa ikut kerjasama dengan kita atau bisa integrasi
ya berbarengan lah kita jalankan vendor management ini gitu. Ya, Itu mungkin ya. Pak. Yang Mungkin ada bisa beberapa kita- perusahaan kadang-kadang cukup maju nih Pak di beberapa proses kayak seperti di vendor development ya. Saya lihat misalnya beberapa perusahaan seperti Astra gitu kan di vendor developmentnya cukup advance menurut saya, sehingga Ya, betul. mereka maju sama-sama, maju karena vendornya juga gitu kan. Betul. Vendornya maju menjadi perusahaan yang maju, yang besar, tumbuh gitu ya. Dan juga membuat mereka sebagai perusahaan yang disupport juga tumbuh juga karena dukungan dari suppliernya gitu ya. Betul. Iya, betul, Pak. Oke. Oke, saya pikir itu dulu ya Pak ya. Iya, Cukup Pak. Pak Ragil. Iya, oke, Pak. Oke. Ya itu teman-teman Sobat Omex semua, itu tadi cukup menarik ya. Nanti kalau mau kita kembangkan nih panjang nih sebenarnya bagaimana meng-create kuesioner untuk qualification itu juga atau bagaimana membuat kuesioner vendor supplier evaluation yang efektif misalnya itu juga cukup menarik tuh kita bahas, kita kupas lebih dalam gitu ya. Nanti mungkin di waktu-waktu yang lain kita coba membahas lebih dalam. Oke, Pak Ragil, terima kasih banyak atas sharingnya ya. Sama-sama, Pak Rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Sobat Omex semua. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kita ketemu lagi Pak Ragil di topik-topik lain ya di podcast Omex. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.